Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Suci Ramadhani dengan NIM 22042139. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dukungan Sistem Informasi Manajemen atau SIM terhadap administrasi publik yang terdapat pada materi pertemuan 7 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen pengampunya, yaitu Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI. Baik, materi pertama yang dapat saya sampaikan di sini yaitu pentingnya sistem informasi manajemen dalam administrasi publik di Indonesia. Sistem informasi manajemen atau SIM memainkan peran yang sangat penting dalam administrasi publik di Indonesia. Berikut ialah penjelasan tentang pentingnya SIM dalam administrasi publik. Yang pertama yaitu efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. SIM memungkinkan instansi pemerintah untuk mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan informasi secara cepat dan akurat. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik seperti perizinan, pembayaran pajak, dan layanan pemerintah lainnya. Yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas. SIM memfasilitasi transparansi dalam administrasi publik dengan menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Ini mendorong akuntabilitas pemerintah dan mengurangi risiko korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang tepat. Sistem memungkinkan instansi pemerintah untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis. Hal ini membantu dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik, tepat, dan berdasarkan bukti yang valid. Yang keempat yaitu perencanaan dan pengawasan yang efektif. SIM memfasilitasi perencanaan dan pengawasan yang lebih efektif dalam administrasi publik. Dengan data yang akurat dan tepat waktu, pemerintah dapat memonitor kinerja, mengidentifikasi masalah, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Yang kelima yaitu integrasi dan koordinasi. SIM memungkinkan berbagai instansi pemerintah untuk berbagi informasi dan berkoordinasi dengan lebih baik, dan hal ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program dan proyek pemerintah serta mengurangi tumpang tindih serta pemborosan sumber daya. Yang keenam yaitu pelayanan publik yang lebih baik. Dengan SIM yang efisien, instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publiknya seperti responnya yang lebih cepat, akurasi informasi yang lebih baik, serta kemudahan akses bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu materi mengenai sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Sistem informasi manajemen atau SIM memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu integrasi data dan informasi. SIM memungkinkan instansi pemerintah untuk mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber dalam satu sistem terpusat. Hal ini memfasilitasi akses yang lebih mudah dan efisien terhadap informasi yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan publik. Yang kedua yaitu otomatisasi proses. SIM dapat mengotomatisasi proses-proses pelayanan publik seperti pengajuan permohonan, pemrosesan data, dan penerbitan dokumen. Ini mempercepat waktu penyelesaian layanan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia. Yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi. SIM memungkinkan instansi pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik secara real-time. Data informasi yang akurat dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengambil tindakan yang diperlukan. Yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas. SIM dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik dengan menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini membantu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang. Yang kelima yaitu pelayanan jarak jauh.
Ini memungkinkan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan tanpa harus datang ke kantor pemerintah, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Selanjutnya yaitu yang keenam, analisis dan perencanaan. Data dan informasi yang digunakan melalui SIM dapat digunakan untuk melakukan analisis dan perencanaan yang lebih baik dalam pengembangan layanan publik. Yang terakhir yaitu koordinasi antar instansi. Hal ini memastikan bahwa pelayanan dapat diberikan secara terpadu dan efisien tanpa adanya tumpang tindih atau kesalahan dalam penyediaan layanan. Dengan menerapkan SIM yang efektif dalam pelayanan publik, instansi pemerintah di Indonesia dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Baik, materi selanjutnya yaitu SIM sebagai penunjang kinerja organisasi. Sistem informasi manajemen berperan penting sebagai penunjang kinerja organisasi, termasuk dalam konteks administrasi publik di Indonesia. Berikut penjelasannya, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik. SIM membantu organisasi dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara sistematis. Informasi yang akurat dan tepat waktu yang dihasilkan SIM dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat sasaran oleh pimpinan organisasi. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas. SIM memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi proses-proses operasional seperti pengelolaan data, pemrosesan transaksi, dan pemantauan kinerja. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia pada akhirnya yang meningkatkan produktivitas organisasi itu. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya yang baik. SIM membantu organisasi dalam mengelola sumber secara lebih efektif seperti tenaga kerja, keuangan, persediaan, dan akses aset lainnya. Informasi yang akurat dan terkini memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menghindari pemborosan. Yang keempat yaitu koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, informasi dapat dibagikan secara efisien dan proses bisnis dapat dilakukan secara lebih lancar lagi. Yang kelima yaitu perencanaan strategis dan evaluasi kinerja. Organisasi dapat menganalisis tren dan pola historis, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta menetapkan target dan sasaran yang realistis. Selain itu, sistem juga membantu dalam evaluasi kinerja organisasi secara lebih akurat dan objektif. Yang terakhir yaitu pelayanan pelanggan yang lebih baik. Dalam konteks administrasi publik itu sendiri, sistem dapat membantu instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan adanya sistem yang akurat dan cepat, organisasi dapat merespon kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, lebih efisien, dan efektif. Secara keseluruhan sendiri, sistem informasi manajemen yang efektif dan terintegrasi dapat menjadi enabler bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja efisiensi dan daya saing. Dalam konteks administrasi publik Indonesia, penerapan SIM yang baik dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Selanjutnya yaitu SIM sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan sebagai penyalur informasi dengan cepat. SIM sendiri memiliki peran penting sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan dan penyaluran informasi yang cepat dalam organisasi, termasuk dalam konteks administrasi Indonesia. Penjelasannya yaitu yang pertama, pendukung pengambilan keputusan. SIM menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan. Selanjutnya yaitu dengan adanya data dan informasi yang lengkap, pengambilan keputusan dapat menganalisis situasi dengan lebih baik dan membuat keputusan yang tepat. Dalam konteks administrasi publik, SIM dapat
membantu pemerintah dalam membuat kebijakan atau program yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu penyalur informasi dengan cepat. Dengan adanya jaringan komunikasi data yang terintegrasi, informasi dapat didistribusikan secara real-time tanpa adanya penundaan yang signifikan. Yang selanjutnya yaitu dalam konteks administrasi publik, penyebaran informasi yang cepat dapat membantu sistem pemerintah dalam mengkoordinasi upaya tanggap darurat, memberikan peringatan dini, dan atau menyebarkan informasi penting kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu otomatisasi proses. SIM juga dapat mengotomatisasi proses pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi. Hal ini dapat mengurangi risiko kesalahan manusia dan memastikan bahwa informasi yang tepat diterima oleh pihak yang membutuhkan. Yang terakhir yaitu yang keempat, integrasi data. SIM memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber dalam satu sistem terpusat. Dengan adanya integrasi data, pengambilan keputusan dapat mengakses informasi yang lengkap dan terkini dengan mudah. Hal ini mengurangi risiko keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat. Dengan kemampuannya dalam mendukung pengambilan keputusan, penyaluran informasi yang cepat, SIM menjadi alat yang penting bagi organisasi modern, termasuk instansi pemerintah dalam administrasi publik di Indonesia. Dan penerapan SIM yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, kualitas keputusan, dan respon terhadap situasi yang membutuhkan tindakan yang cepat. Selanjutnya yaitu tantangan dalam penerapan SIM. Tantangan keamanan atau security merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam penerapan sistem informasi manajemen SIM. Berikut penjelasan mengenai tantangan keamanan tersebut. Yang pertama yaitu terdapat ancaman atau threats. Ancaman keamanan dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal organisasi. Ancaman internalnya dapat berupa yaitu tindakan disengaja atau tidak disengaja oleh karyawan seperti kebocoran data, pencurian data, atau sabotase. Sementara itu, ancaman eksternal dapat berupa seperti serangan cyber dari hacker, peretas, atau kelompok kriminal cyber yang berusaha mencuri data atau mengganggu operasi sistem. Yang kedua yaitu kelemahan atau vulnerability. Kelemahan dalam sistem informasi dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan serangan atau tindakan ilegal. Kelemahan dapat terjadi karena desain sistem yang buruk, konfigurasi yang tidak tepat, dan kurang update-nya keamanan. Kelemahan ini dapat memungkinkan akses tidak sah, pengambilan data, atau bahkan perusakan dari sistem. Yang ketiga yaitu virus. Virus komputer dan malware lainnya merupakan ancaman serius bagi keamanan sistem informasi. Virus dapat menyebar dari berbagai hal. Virus juga dapat merusak data, mematikan sistem, dan bahkan mencuri informasi rahasia. Oleh karena itu, sistem keamanan yang kuat dan update antivirus teratur sangat penting bagi melindungi sistem dari serangan virus. Selanjutnya yaitu praktik hacking. Praktik hacking merupakan tindakan ilegal yang dilakukan untuk membobol atau memasuki sistem informasi secara tidak sah. Hacker dapat memanfaatkan kelemahan dalam sistem atau menggunakan teknik seperti phishing, brute force attack, dan injeksi kode untuk mendapatkan akses tidak sah ke dalam sistem. Tindakan ini dapat mengakibatkan pencurian data, perusakan sistem, dan atau bahkan peretasan yang lebih lanjut lagi. Baik, selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen bagi pelayanan publik. Dalam penerapan sistem informasi manajemen, ancaman pencurian di dunia maya sendiri dan penggunaan yang tidak sah di tempat kerja merupakan tantangan yang serius yang harus dihadapi oleh organisasi. Pencurian di dunia maya dapat terjadi ketika pihak tidak bertanggung jawab berhasil mencuri data sensitif, informasi identitas, dan kekayaan intelektual organisasi melalui celah keamanan dalam sistem informasi. Sementara itu, pengguna yang tidak sah di tempat
yang tidak sah di tempat kerja dapat dilakukan oleh karyawan yang menyalahgunakan akses mereka untuk mengakses informasi yang tidak seharusnya, menyebarkan informasi rahasia, menggunakan sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi, atau bahkan melakukan sabotase atau perusakan terhadap sistem informasi. Untuk mengatasi ancaman ini, organisasi perlu mengambil langkah keamanan yang komprehensif. Pertama yaitu mengimplementasikan kebijakan keamanan informasi yang ketat dan memastikan bahwa seluruh karyawan memahami serta mematuhinya. Yang kedua yaitu memberikan pelatihan keamanan informasi secara berkala kepada karyawan untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman dan praktik terbaik dalam menggunakan sistem informasi. Yang ketiga yaitu menerapkan kontrol akses yang ketat dengan prinsip need to know dan least privilege, sehingga karyawan hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu menggunakan enkripsi atau autentikasi yang kuat untuk melindungi data sensitif dan mencegah akses yang tidak sah. Selain itu, organisasi juga harus melakukan pemantauan audit kegiatan sistem secara teratur untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau penyalahgunaan, memberikan sanksi tegas bagi karyawan yang melanggar kebijakan keamanan informasi, serta mengimplementasikan mekanisme pelaporan insiden keamanan dan proses tangkap darurat efektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dari materi pertemuan 7 ini mengenai dukungan sistem informasi manajemen SIM terhadap administrasi publik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.